Selamat datang di channel Teman Nonton. Film ini bermulai dengan seorang wanita bernama Andi, yang sedang pergi untuk menemui anggota kelompoknya setelah lama tidak bertemu. Kelompok itu terdiri dari Booker, Joe, dan Nikki. Saat mereka bertemu, Booker mengatakan bahwa Copley, mantan agen Amerika yang dulu pernah bekerja sama dengan mereka, sedang membutuhkan bantuan kelompok Andi untuk menyelamatkan tawanan teroris. Andi yang mendengar itu, tidak setuju untuk mengambil pekerjaan dari orang yang sama, dan juga ia merasa lelah karena sebanyak apapun mereka membantu, dunia tetap tidak berubah dan masih banyak kejahatan di luar sana. Cerita kemudian berlanjut dengan Andi ditemani oleh Booker, bertemu dengan Copley untuk mengetahui pekerjaan itu lebih detail. Di sana, Copley menunjukkan foto tawanan yang merupakan anak-anak kecil. Andi yang merasa tidak tega, akhirnya setuju untuk mengambil pekerjaan itu. Saat mereka tiba di lokasi tawanan, kelompok Andi dengan cepat menyingkirkan para penjaga dan menerobos masuk. Namun di dalam, mereka tidak menemukan adanya tawanan. Tiba-tiba lampu menyala menyorot mereka, dan mereka telah dijebak oleh pasukan Copley yang telah mengelilingi mereka, dan langsung menembak tanpa henti. Setelah selesai menembaki kelompok Andi, para pasukan Copley kemudian melepaskan senjatanya karena merasa misi telah selesai. Namun setelah beberapa saat, tubuh Andi dan kelompoknya dengan cepat memulih sendiri, dan mereka kembali sadar. Saat pasukan Copley sedang lengah, Andi dan kelompok segera menyerang dan mengalahkan mereka semua. Saat semua sudah selesai, Booker menceritakan bahwa ia telah memeriksa latar belakang Copley dengan baik, namun tidak menemukan hal aneh apapun tentangnya. Andi dan kelompok yang identitas dan kemampuannya sudah diketahui oleh Copley, kemudian pergi untuk menemukan Copley, supaya hal ini tidak tersebar. Cerita kemudian berlanjut dengan seorang marinir Amerika bernama Nell, yang sedang bertugas di Afghanistan. Saat bertugas, Nell diserang oleh penjahat dengan pisau yang diam-diam disembunyikannya. Nell yang telah tersayat lehernya oleh pisau, kemudian jatuh dan tidak sadarkan diri. Look at me, you're gonna be okay. Cerita kembali dengan kelompok Andi yang sedang pergi menggunakan kereta, dan sedang istirahat tidur. Saat mereka tidur, mereka semua bermimpi melihat Nell yang sedang bertugas di Afghanistan, dan kemudian mati oleh serangan pisau. Neil pun juga bermimpi melihat kelompok Andi yang sedang beristirahat di kereta, kemudian terbangun di ruang medis dengan kaget. Kelompok Andi yang telah memimpikannya Nell, menyadari bahwa ada orang baru yang mempunyai kekuatan immortal seperti mereka. Kemudian Andi bergegas untuk pergi menjemput Nell, sedangkan yang lain melanjutkan perjalanannya untuk mencari Copley. Cerita kemudian berlanjut di kota London, di mana Copley sedang bertemu dengan Marik, yang merupakan seorang jenius direktur muda, yang memimpin sebuah perusahaan farmasi raksasa. Marik dan Copley berencana untuk menangkap kelompok Andi, untuk mempelajari cara tubuh mereka yang dapat pulih dengan cepat. Mereka percaya bahwa hal ini dapat membantu dunia untuk menyembuhkan banyak penyakit. Cerita kembali dengan Nell yang telah dicurigai oleh para rekannya, karena telah sembuh tanpa bekas luka sedikit pun. Saat Nell mau dikirim kembali ke markas untuk diperiksa lebih lanjut, Andi diam-diam menyelinap masuk, dan memukul para petugas dan Nell hingga tidak sadarkan diri. Andi kemudian membawa Nell pergi dengan mobil, namun saat di perjalanan, Nell yang telah sadarkan diri, langsung keluar melompat dari mobil untuk kabur. Andi yang melihat Nell berusaha kabur, kemudian menembaknya di kepala. Andi kemudian menjelaskan kepada Nell bahwa ia adalah pemimpin kelompok orang-orang yang mempunyai kekuatan immortal, dan sedang membawa Nell untuk bergabung dengan kelompoknya. Nell yang merasa bingung dengan semua ini,
kemudian setuju untuk mengikuti Andy untuk mencari tahu lebih lanjut. Andy dan Nell kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah kota kecil di Paris. Di sana, mereka bertemu dengan yang lain yang sedang bersembunyi sambil mencari jejak Copley. Saat sedang makan malam, para anggota menjelaskan kepada Nell bahwa jika ada orang baru yang mendapatkan kekuatan immortal, mereka akan saling terus bermimpi keberadaannya masing-masing sampai akhirnya mereka bertemu. Kemudian, mereka semua juga hidup tersembunyi karena jika sampai ada orang yang tahu, mereka akan diburu dan dimanfaatkan oleh banyak penjahat. Kekuatan immortal ini juga tidak abadi dan bisa hilang sewaktu-waktu. Hal ini telah terbukti saat dulu sekali, rekan Andy yang mengalami luka, tiba-tiba tidak bisa pulih kembali dan akhirnya meninggal. It used to take years to track a new one. Booker was the last. 1812. No way. Yeah, I died fighting with Napoleon. Nikki and I met in the Crusades. The Crusades? The love of my life was of the people I've been taught to hate. You're the oldest. Yeah. Nell yang masih kaget dengan semua ini, kemudian pergi keluar untuk menenangkan diri, dan Andy mengikutinya. Saat mereka sedang berbincang di luar, pasukan Copley tiba-tiba datang dan menyergap rumah. Andy dan Nell yang mendengar suara senjata, langsung bergegas kembali. Namun di sana, mereka hanya menemukan Booker yang sudah hancur terkena ledakan, sementara Joe dan Nikki telah diculik. Andy kemudian pergi keluar untuk menghabisi sisa pasukan Copley, sementara Nell menjaga Booker. Setelah pasukan Copley telah dihabisi, Andy dan yang lain kemudian pergi ke sebuah goa rahasia untuk bersembunyi. Di sana, Andy menyadari bahwa luka yang ia dapat saat tertusuk sebelumnya, sudah tidak dapat pulih sendiri. Waktu Andy telah tiba saat kekuatan immortalnya hilang. Namun, Andy tidak memberitahu yang lain karena takut mereka menjadi khawatir. Keesokan paginya, Booker telah menemukan sebuah alamat yang berkaitan dengan Copley, dan mereka pun langsung bergegas ke sana. Namun saat tiba di lokasi, Nell menjadi ragu karena tidak mau terlibat dengan semua ini, dan memutuskan untuk pergi berpisah dengan Andy. Setelah Nell pergi, Andy dan Booker kemudian langsung menyergap masuk ke dalam rumah, dan menemukan Copley yang sedang sendirian. Namun tiba-tiba, Booker menembak Andy dari belakang dan langsung mengikatnya. Where are Joe and Nikki? You son of a... Booker kemudian menjelaskan bahwa selama ini ia merasa kesepian, dan sengaja mengkhianati mereka semua, agar Marik dapat meneliti mereka, dan menemukan cara untuk mengakhiri hidup mereka yang sudah terlalu lama dan tidak ada artinya lagi. Booker kemudian melihat luka tembak Andy yang masih berdarah, dan menyadari bahwa kemampuan immortal Andy sudah berakhir. Booker yang panik, berusaha untuk langsung membawa Andy untuk menyelamatkannya, namun tiba-tiba Marik dan kelompoknya datang dan langsung menangkap Andy dan Booker. Copley yang tahu bahwa Andy sudah tidak immortal, meminta Marik untuk melepaskannya karena takut Andy tidak akan selamat melewati tes Marik. Namun, Marik menghiraukan Copley karena hanya mementingkan perkembangan bisnisnya, dan Copley pun dipukul. Andy dan Booker kemudian dibawa ke dalam laboratorium Marik, dan mereka bertemu dengan Joe dan Nikki, yang sedang dites dan disiksa demi penelitian. Di sana, Booker meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun Andy dan yang lain hanya bisa merasa kecewa dan meratapi nasib mereka. Cerita kemudian berlanjut dengan Nell yang sedang pergi, lalu menyadari bahwa senjata yang diberikan Booker beberapa saat lalu tidak ada isinya. Nell kemudian bergegas kembali ke tempat Copley, karena khawatir Andy dalam bahaya. Saat tiba, Nell bertemu dengan Copley yang sedang menyesali akan perbuatannya karena sudah membahayakan Andy. Di sana, Copley menjelaskan kepada Nell bahwa ia telah meneliti Andy dan kelompoknya di dalam sejarah, dan menyadari bahwa semua perbuatan baik kecil mereka telah membuahkan hasil yang besar untuk dunia. Negro, 1916. She saved a family of refugees, whose daughter would discover the technique for the early detection of diabetes. This man prevented an accidental nuclear exchange in 1978, and likely saved civilization as a result.
Melihat data penelitian Copley, Nell menyadari bahwa selama ini Andy dan kelompoknya tidak dapat melihat hal besar yang telah mereka hasilkan. Mereka hanya fokus dengan gambaran kecil, dan merasa perbuatan mereka tidak menghasilkan apa-apa dan tidak ada artinya lagi. Copley dan Nell kemudian bekerja sama untuk menyelamatkan Andy dan yang lain, dan Copley langsung mengantar Nell ke tempat laboratorium Marik. Saat tiba, Nell menyelinap masuk secara diam-diam dibantu oleh Copley. Nell yang sudah berhasil masuk kemudian berhadapan dengan beberapa petugas. Nell yang saling tembak dengan para petugas, akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang lab dan bertemu Andy dan yang lain. Di sana, Nell langsung membuka ikatan mereka, kemudian memberikan mereka senjata. Setelah itu, mereka semua keluar melawan para petugas yang mengepung mereka. Namun saat tiba di ruangan Marik telah kabur menggunakan lift, kemudian yang lain mengejarnya turun, sementara Nell menjaga Andy yang sudah terluka. Saat mereka tinggal berdua di atas, Marik yang berpura-pura turun menggunakan lift, ternyata hanya bersembunyi dan langsung menyergap Andy dan Nell. You selfish little bitch! I will kill her! Setelah berhasil mengalahkan Marik, Andy dan kelompok kemudian pergi. Cerita berlanjut saat keadaan sudah tenang, dan kelompok Andy memutuskan untuk mengucilkan Booker selama 100 tahun, karena telah mengkhianati mereka. Andy dan kelompok kemudian bertemu dengan Copley untuk melihat hasil penelitian Copley dalam sejarah. Saat mereka menyadari bahwa kelompok Andy telah membuahkan hasil yang besar untuk dunia, mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Copley dalam membantu dunia menjadi lebih baik. Dan dengan bahagia, cerita pun berakhir. I'd be honored. Then let's go to work.